Itu baru satu keunggulannya. Baru satu. Oh, masih banyak, Kak. Maaf kan. Oke. Gak apa-apa ya, ini tunggu. Ngopis, ngobrol tipis-tipis. Oke, balik lagi bersama kita di Ngopis. Ngobrol tipis-tipis. Oke, nama gue Zamzam Sarandika. Nah, gue nggak sendirian, gue ditemenin sama teman gue. Nama gue Heru Silitongan. Nah, kalau yang episode kemarin kan cewek-cewek nih yang ngisi. Kaum-kaum Ukti. Nah, sekarang nih kaum-kaum Adams yang bakal ngisi episode keduanya. Kita bakal nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan. Untuk tema kali ini apa, Ruk? Tema kali ini itu lulusan D3 itu bisa apa? Asik. D3 itu bisa apa sih ya? Seperti itu. Karena kita juga D3 nih kan. Nah, kita bakal ngomongin tema ini sama bintang tamu kita, alumni Salah Fatmawati juga. Akbar Fatmawati juga. Coba tolong, Ruk, dikenalin, Ruk. Salah satu tamu kita ini yang mungkin cukup terkenal ya di Akbar sendiri. Udah jelas. Kenalin Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal. Udah terhubung? Halo. Ya, sih kan suaranya berat gitu. Sudah. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Oke, Kak. Ini kan kita temanya lulusan D3 bisa apa? Sebelumnya kenalin dulu dong Kak Iqbal. Buat teman-teman yang belum tahu. Buat sobat-sobat Ngopis yang belum tahu Kak Iqbal. Kenalkan, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya lulusan Akbar Fatmawati tahun 2019. Oh, baru kan? Baru lulus kemarin Udah kan? nih. Masih anget ya. Baru lulus. Masih hangat-hangat nih. Ilmunya masih nempel-nempel semua ini. Masih. Aduh. Masih muda lah ini. Nah, ini kan D3 ini kan banyak stigma nih yang buruk soal D3 ini. Menurut Kak Iqbal, stigma-stigma kayak gitu tuh apa sih Kak gitu pendapat Kakak? Gimana tentang stigma itu? Ngerti nggak Kak? Stigma tentang D3 ya? Iya Kak. Iya Kak, benar. Stigma buruk atau stigma apa? Buruk dulu sih Kak. Buruk dulu sih Kak. Baiknya ke buruk dulu. Negatif Baik. dulu. Pertama untuk stigma buruk itu yang kakak tahu negatifnya itu nggak ada ya. Paling yang pernah kakak dengar paling untuk stigma tentang D3 itu kok D3 nanggung nggak S1 gitu. Nah itu maksudnya. Gitu. Uh-uh. Menurut kakak itu bukan stigma jelek ya. Oke. Jadi stigma apa? Itu hanya asumsi orang. Oke. Ya, tapi kan itu seolah-olah meledek gitu Kak. Lah, nanggung banget gitu. Nanggung banget gitu Kak. Iya. Kan D3 terus kenapa nggak ambil S1 aja gitu kan? Cuma beda 1 tahun kadang orang mereka bilang. Nah, D3 maupun S1 itu merupakan jenjang daripada pendidikan. Pantas orang bilang kok D3 nanggung loh gitu. Tapi asumsi orang beda-beda. Berarti orang yang menanya hal itu, yang berstigma negatif seperti itu, dia hanya pengen yang simple-simple aja. Dia tuh nggak pengen yang nanggung-nanggung. Kedengeran nggak sih? Kedengeran ya? Iya. Dia cuma tahu, S1 keren, lulusan S1 tuh diakuin. Itu menurut dia. Dia belum tahu, bukan nggak tahu ya, dia belum tahu bahwa D3 yang lain itu banyak diakui di perusahaan, tempat kerja. Jadi dia hanya berpikir, kenapa sih kok nanggung gitu, nggak langsung S1 aja. Kenapa harus D3? Semua itu proses. Mau D3 maupun S1 itu sama aja. Nanti pun setelah kita
yang harus kita tahu orang itu paham atau tidak tentang S1 dan D3. Oh, berarti cuma asumsi doang ya? Berarti cuma Asumsi aja. beberapa orang aja gitu kayak tentang D3 dan S1. Untuk asumsi orang, pendapat orang bisa didengar, bisa enggak. Kalau itu yang kurang baik, boleh ditampung. Bisa kita jadiin motivasi. Benar. Nah, tadi kan asumsi buruknya. Nah, menurut Kak Iqbal ada nggak asumsi baiknya? Asumsi baiknya, banyak. D3 banyak. gampang langsung kerja, gampang dapat kerja. D3 lebih dipakai loh daripada S1. Karena pengalaman D3 langsung terjun ke, nggak hanya teori, langsung pengalaman, langsung praktek, langsung aplikasi gimana, nanti kerja kayak gimana sih gitu. Berarti bagusan S1 nih daripada D3. Bagusan D3 daripada S1. Apa apa ada plus minusnya juga? S1 maupun D3 ada plus ada minus. Oke. Jadi kita nggak bisa lebih baik D3 loh daripada S1. Lebih baik S1 loh daripada D3, nggak bisa. D3 S1 ada lebihnya, ada kurangnya. Oke Kak, kan Kakak nih lulusan 2019 berarti masih benar-benar baru ya Kak ya? Masih seger. Baru banget. Masih seger ya Kak? Udah ngantuk sih, udah jam 10 tuh. Biasa. Nggak biasa malam minggu kayaknya. Iya. Iya Allah. Nggak sama kayak saya Kak. Puasa juga nggak pernah malam minggu Kak. Mau malam sama Kak. Sama. Bisa aja. Nah Kak, kakak kan baru lulus ya Kak. Ada nggak sih, gimana sih Kak perasaan Kakak setelah lulus dari D3 ini? Ada nggak kekhawatiran Kakak untuk kerja gitu? Perasaan dulu ya. Perasaan lulus dari pendidikan itu seneng banget. Karena satu itu kan itu kewajiban kita kan selaku anak lah. Ya. Orang tua udah ngebiayain. Nah tugas kita satu, menyelesaikan kewajiban yaitu pendidikan. Pas selesai itu seneng banget. Kayak satu beban udah keangkat lah. Iya. Tapi ingat habis apa? Karena kemarin kumlot kan, jadi seneng banget ya. Yang itu plusnya. Ya, itu plusnya. Dari ya, iya itu cuma ya sampingan lah. Iya. Intinya kan lulus. Terus khawatir Kak pas lulus kerja atau enggaknya? Bisa kan. Pas kemarin lulus khawatir sih enggak. Justru bingung. Hah? Bingung gimana Kak? Karena saking banyak ya pilihan rumah sakit. Gue mau kerja di mana nih? Rumah sakit ini, rumah sakit itu, rumah sakit. Jadi enggak khawatir, cuma booking ya. Enggak booking juga. Mantap. Luar biasa sekali. Idaman banget itu. Parah. Iya. Waktu itu pas lulus jedanya lama nggak Kak? Dari pas lulus langsung kerja apa nunggu beberapa bulan dulu gitu? Untuk lulus untuk langsung kerja kita nggak langsung, karena untuk dapat izin legal perawat itu kita harus minta surat izin terlebih dahulu. Kita harus mengurus surat-suratnya, STR-nya, kemudian untuk keanggotaan PPNI perawat itu niranya itu harus proses, dan prosesnya itu lama. Ya ada lama ada cepat, tergantung orang, tergantung sinyal ya. Karena yang ngurus STR ataupun nira ini itu nggak cuma kita doang, nggak cuma Akper Fatmawati, melainkan Akper dan ya universitas lain lah yang kesehatan. Nah segala sesuatu yang penting itu sahnya itu yang susah, yang harus diperjuangkan. Iya emang sahnya itu susah banget Kak. Nah kita sah. Kadang udah berjuang Kak, disia-siain Kak. Sah.
Nah, itu yang susah kan Enggak, emang. itu konsepnya. Memang namanya berjuang Nah, kan itu susah. udah masuk di Mayapada nih Kak nih. Nah, Kakak kan D3 nih di Mayapada. Nah, di lapangan kerja Kakak itu Kakak apakah masih dianggap rendah dari lulusan-lulusan yang S1 ataupun yang lainnya gitu Kak? Dianggap rendah sih enggak, cuma hanya ditanya aja. Kamu lulusan apa? D3 atau S1? Gitu. Tanya aja. Karena kenapa? Karena sudah jelas untuk D3 dan S1 itu ada perbedaan, misal satu dalam jumlah SKS dalam pembelajaran. Mungkin kalau D3 kita cuma 125, mungkin S1 itu lebih banyak 150 mungkin. Ya, jadi ada sedikit materi yang mungkin hanya dipahamin oleh S1. Karena hal itu belum dipelajari di D3. Jadi hanya ditanya aja, kamu lulusan apa gitu kan. S1 atau D3? Oh, D3. Oh, gitu. Kemudian yang ditanya selanjutnya kalau bagi karyawan baru tuh apa? Udah pernah kerja atau belum? Gitu. Nah, iya itu. Lulusan nggak dipermasalahkan, mau S1 mau D3. Nah, yang penting udah pengalaman kerja atau belum. Berarti orang-orang di sana juga bakal nyesuaiin sama pengalaman kita mungkin ya. Jadi nggak terlalu kelulusannya mungkin. Iya, benar. Oke, Ru, sikat. Iya sih Kak, bener Kak. Ayo, dari mana tuh? Iya, benar. Kayak gimana sih Kak? Capek nih. Caranya tuh kita tuh bisa pede Kak dengan gelar kita itu Kak, gelar kita sendiri Kak. Nah, itu benar Kak. Oh iya, itu Jadi yang Kakak, sulit. ya Kak bilang tadi kan ada perbandingan Karena- di D3 S1. Nah, iya. Lulusan ahli media tenaga vokasi merupakan lulusan yang dikenal dengan keahlian di bidangnya. Nah, ketika lulusan D3 melamar kerja di suatu tempat kerja, maka yang ditanya keahlian dalam bidang tersebut. Maka sering D3 sering lebih diutamakan daripada S1. Karena untuk D3 dari segi pengajarnya pun merupakan tenaga ahli di bidang tersebut, terutama keperawatan. Kemudian mahasiswa yang belajar di D3 itu dibimbing, dianjurkan untuk terjun ke lahan keperawatan tersebut untuk bagaimana tahu kondisi realnya daripada kerjanya nanti. Gitu. Biar pede, ya kita harus mengutamakan keahlian kita. Kalau kita lulusan D3 nggak ahli dalam bidang kita, karena itu waktu kuliah main-main, atau waktu kuliah cuma yang penting lulus. Coba dengerin, Ru. Waktu kuliah Ini saya banget Kak. Asal lulus aja kayak penting Kak. iya, Parah sih. Kuliah datang gitu. pulang. Berarti yang nentuin pede enggaknya itu tergantung kitanya masing-masing sebenarnya ya. Dengan Bener seberapa banget. tinggi keahlian kita. Nah, gimana sih nih caranya nih Kak biar kita tuh udah pede, ahli juga gitu. Ada nggak tipsnya gitu? Ahli aja gitu. Tipsnya biar ahli. Kita ambil teori dari peneliti-peneliti, penemu-penemu, misal kayak Bohlam atau penemu handphone atau komputer. Mereka tuh nggak sekali bikin langsung jadi. Mereka tuh butuh 10.000 kali percobaan. Atau itu hitungan persentasenya mereka harus berusaha 99% dan di situ ada banyak kegagalan. Untuk perihal keberhasilan itu cuma 1%. Berhasil, satu berhasil. Tapi di belakang itu ada perjuangan, ada percobaan yang penuh dengan kegagalan.
gitu. Jadi untuk perawat D3 kalau bisa pengalaman jam terbang harus banyak, harus sering. Kayak pengalaman misal dalam tindakan keperawatan, dalam menginfus atau dalam mengganti balutan pada luka, dan semua tindakan keperawatan lainnya semua harus sering dilakukan, karena semakin lama semakin sering orang melakukan hal tersebut, semakin ahli orang dalam melakukannya. Gitu. Kak, saya kan basic saya ini bukan perawat ya Kak. Jadi saya mau nanya nih Kak, di fase saya sekarang ini kan semester gimana udah masuk basic? Semester maksudnya kayak udah di semester ini, kayak ini beneran jurusan yang saya mau apa bukan gitu Kak. Kayak masih kayak pengen mundur antara maju gitu Kak. Itu gimana Kak? Oh, biar nggak pelin-pelan gitu ya. Iya. Jadi udah terlanjur gitu ya. Iya Kak, terlanjur gitu. Udah semester 4, untuk hitungan D3 udah pertengahan. Jadi ibarat udah kecebur. Kalau udah basah, kecebur, yang enak dibasahin lagi. Makin basah makin enak ya kayak. Makin basah enggak? Iya, jadi maksudnya semakin gue udah terlanjur nih, udah nanggung. Ya udah, gue harus lebih dalam daripada sebelumnya. Daripada udah kecebur, harus keringin lagi, harus mulai dari awal lagi. Ntar tiba-tiba dari awal lagi nyari prodi program pembelajaran lagi yang lain, entah kita tahu itu benar-benar passion kita atau enggak. Ntar udah nyampe semester 4 mikir lagi, ternyata gue nggak cocok lagi nih di ini lagi, di passion ini bukan passion gue, mau kayak gitu terus gitu. Iya sih, benar juga. Dengerin buat teman-teman udah kecebur, udah basah, lanjut ya. Bener Jam. Yang penting kita butuh keyakinan aja sih. Nggak ada yang salah kok dengan perawat. Tapi kalau mengeluh itu wajar kan Kak? Mengeluh itu manusiawi. Nah, ngomong-ngomong ngeluh nih Kak, seberapa maksimal nih Kak kita ngeluh? Atau enggak, batasnya apa sih? Jangan sampai kelebihan gitu. Ada nggak kira-kira? Gimana? Ya kan ngeluh batas itu mengeluh tuh Kak. Nah, batasnya itu seperti apa sih? Jangan sampai ngeluh kita ini kayak, wah ini mah berlebihan parah sih gitu. Mengeluh itu ada, nggak boleh over. Nah, gimana sih yang mengeluh nggak over? Misal capek belajar. Aduh, capek nih gue belajar. Udah habis itu langsung malas ngapa-ngapain. Kemudian malas kuliah. Kemudian nggak pulang-pulang, maunya di kosan. Kemudian nggak mau megang buku, maunya megang HP, mantengin cewek, maunya ya gitu. Jadinya semuanya serba pesimis. Nah, ya. Udah misalnya makin lama makin jadi tuh keluhan dia, cerita sama orang ini, aduh gue bete nih, habis itu cerita sama orang lain, gue bete, tanpa ada solusi. Itu berarti salah Kak ya? Itu salah, kurang tepat. Yang lebih tepat mengeluh boleh, manusiawi. Misal, aduh capek nih gue belajar, ayo istirahat. Menurut kakak istirahat itu perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Misal capek nulis, kita capek menulis, ya udah istirahat, kita pindah ke pekerjaan lain seperti membaca. Capek baca, ngantuk, tidur. Capek tidur, pegel badan, ya udah main. Gitu. Pegel jadi kita main ya kayak. Iya, jadi kita sendiri yang menemukan solusi. Oke. Jangan mengeluh, nggak ada solusi, makin jadi. Benar-benar makin jadi. Dengerin Jam, lu ngeluh mulu. Soalnya kan nih saya tanya makanya, jujur ya kayak akpad itu maksudnya jam belajarnya itu menurut kakak berat atau enggak gitu di jam biasa? Luar biasa. Luar biasa kan? Emang wajar kita ngeluh. Wajar kalau kita ngeluh itu di akpad. Tapi pagi sampai sore. Ilmunya
benar-benar mantap emang masuk. Nah, kita bisa ambil positifnya. Iya kak. Negatifnya ada. Negatifnya ya capek, kita nggak punya waktu untuk liburan, istirahat, keluarga, teman, bokin, dan lain-lain. Ya, tapi kita harus ambil positifnya. Seingat saya, ada salah satu dosen Siapa tuh? belak-belakan ngomong. Ya, belak-belakan ngomong bahwasannya pembelajaran di Akper Fatmawati ini memang beda dari yang akper-akper lainnya. Lebih berat memang. Kenapa? Karena kebanyakan mahasiswa yang masuk itu menjadikan Fatmawati menjadi pilihan terakhir. Misalnya dia udah mau ikut SBMPTN, gagal, dia nyoba di universitas lain, gagal, ditolak segala macam. Akhir, udah kepepet nih, ntar takut keburu tua, nggak kuliah, lulusan SMA doang. Ya udahlah di Fatmawati jadi perawat aja. Gitu. Betul. Jadi kan dia ibaratnya kayak dia jadi kayak terpaksa. Nah, jadi kata beliau, saya ingin ngerubah dari konsep pemikiran terpaksa ini menjadi mau, bisa, biasa, luar biasa. Gimana caranya? Ya harus digembleng. Berarti caranya harus Semua digembleng. itu bisa karena terbiasa. Benar nggak kak? Benar. mantap. Karena orang pinter banyak, tapi orang yang beretika itu kurang. Dan justru di Fatmawati ini sangat ditekankan orang untuk beretika. Setiap masuk kampus pasti dikenalkan dengan 5S. Betul tidak? Nah, Betul, betul Kak. sekali. Betul sekali. Sebutin Senyum. Heru. Sapa, salam, sopan, dan santun. Mantap. 100. Tepuk tangan. Anak teladan. Anak teladan. Salam Ini ketua Ini ada Bang. 6 S kak. Apa itu? Santuy. 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 Selamat santuy. Berarti dicoba dulu aja ya. Coba dulu. Kalau emang kepo di Akper, coba dulu sini. Sini. Coba dulu. Yang baru Akper lulus enak ini. kok. Pasti Enak. ketagihan. Tagihan sumpah. Ini aja yang PSBB lagi pengen kuliah. Pengen kuliah, Oh. pengen kuliah kampus lagi malahan. Jujur. Pengen banget. Kangen sama resumnya, makalahnya, ujian kuisnya, Parah. responsi ya. Parah itu, Kak. Udah jadi makanan sehari-hari kak. Nah, Boyo keren. banget. Tidur dong di kampus. Ada rencana nggak buat ke S1? Rencana ada, karena itu jenjang pendidikan. Ada. Deket-deket Tapi ini. ya nggak, masih ya 2 tahun lah. 2 Atau tahun. nikah dulu kak, baru S1. Nah, ini. Gimana? Atau nikah dulu, baru S1. Oh, kalau keburu pendidikan dulu. Kalau keburu ya pendidikan dulu. Kalau nggak keburu Keburu bisa, masih muda, masih 17. 17. Ini umur udah matang buat nikah nih, Kak. Nggak mau Belum. nyari ukti-ukti gitu. Langsung Ntar saya aja. promosi ini. Mungkin sobat-sobat ngopis ada yang ngefans sama Kak Iqbal. Iya. Boleh, Nggak ada. boleh Kalau DM mau- di sini. Kalau penasaran, Kak, IG-nya apa, Kak? IG-nya apa ya? Iqbal 4. Oh, itu IG-nya. Oke. Iqbal, oke kak. Bisa langsung dicek follow IG-nya. Ini kayak udah Langsung ini kan ya, follow. udah lumayan lama nih. Kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kan ngobrol tipis-tipis nih ya, cukup. Tapi lumayan berat juga nih ya. Berat nahan rindu. Tapi dia yang telah pergi kak. Aduh, buat melo Dalam. gitu. Ya udah, Kak, makasih ya buat waktu-waktunya, buat gak bermanfaat buat yang mendengarkan, Kak ya.
Amin. Sehat-sehat semuanya buat kita semua, buat kakak juga, buat pendengar juga. sobat-sobat ngopi sih ya. Hai. Udah punya sobat najis banget. Sobat Sehat, ngopi, sukses sobat selalu. ambiar. Ya, Pokoknya sehat amin ya semua Allah. lah. Ingat, perawat smart, berdedikasi tinggi, kompeten. Mantap.